Baik pemirsa YMTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program Bedah Buku, di mana kita bisa mengkaji sebuah makna dari sebuah tulisan. Masih bersama saya dan Ustadz Sani di sini. Kita kembali membahas sejak awal dulu. Kita ketahui Ustadz bersama Yusuf Mansur mendampingi beliau dari awal pembangunan Yayasan Darul Quran ini. Saat ini mungkin sudah bisa memetik hasilnya, namun kita tak bisa lepas dari perjuangan dari awal itu. Salah satu hal yang bisa dipelajari dari situ adalah mungkin Ustadz Sani belajar dari seorang Yusuf Mansur bagaimana berani untuk bermimpi. Suka duka untuk membangun sebuah yayasan yang saat ini sudah besar, tentu tak lewat dari sebuah perjuangan yang ringan semacam itu. Bisa di-share dengan para pemirsa ini, Ustadz? Ya, jadi dulu waktu pas Ustadz saya bareng sama Ustadz itu, Ustadz sebenarnya udah punya pesantren tapi masih kecil, yaitu di pesantren namanya Darul Quran juga, di Bulak Santri di satu kampung di Tangerang. Dulu kita diajak jalan-jalan ke sana, ditunjukkan ini majelisnya, ini masjidnya, ini asramanya, ini fasilitas-fasilitas yang lain. Belakangan saya baru tahu ternyata itu semua bukan milik yayasan, jadi pinjem. Masjidnya pinjem masjid masyarakat, majelis untuk ngajinya punyanya masyarakat, kelasnya juga bukan milik sendiri, asramanya tuh sewa ruko disekat-sekat jadi kamar buat santri-santri waktu itu. Santrinya masih kira-kira 70 anak. Kemudian Ustadz tuh punya mimpi yang besar saat itu, bicara nanti santri kita bakalan puluhan ribuan, banyak. Kemudian kita punya tempat yang besar, kita punya asrama yang menampung banyak orang, bahkan kita bisa membangun masjid yang besar, dan kita akan ada di mana-mana. Kemudian saya juga bilang pesantren Darul Quran bakal jadi 1000 pesantren. Itu mimpinya. Mimpinya Ustadz Mansur. Hujahnya ya, tujuannya ya. Terus suatu ketika saya dan kawan-kawan diajak tuh ke satu tanah, beliau menunjuk, ini ada tanah luas nih, doa yuk, Bismillah. Insya Allah kita akan bangun pesantren di sini. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah bareng-bareng. Subhanallah. Atas izin Allah hari inilah itu tanah yang ditunjuk Ustadz dulu dan dibacain Fatihah, dan sekarang sudah menjadi pesantren Darul Quran di Ketapang. Berarti itu tadi sudah mimpi dan berdoa. Ikhtiarnya bentuknya apa tadi? Ikhtiarnya ya kita fundraising, kemudian kita Ustadz tuh kalau udah bilang ini adalah pesantren, insya Allah di sini akan dibangun pesantren, bukan hanya begitu kemudian dibawa ke sholat, dibawa ke doa, bukan hanya itu, tapi nemuin orangnya, negosiasi harganya, kan begitu kan? Walaupun nggak punya duit, udah ditawar aja tuh pokoknya. Dibeli. Akhirnya tanah sudah dapat. Dibeli dengan cara ngutang dulu. Oke. Dengan cara tempo atas izin Allah sekian tahun baru lunas lagi. Baru mendapatkan tanahnya aja. Baru tanah. Untuk ngebangunnya bagaimana? Bangunnya juga kayak begitu. Ustadz di saat kemudian dakwah di beberapa tempat. Jadi gini, ada yang menarik juga. Di saat Ustadz membangun, beliau kan dikenal sebagai Ustadz sedekah ya. Ustadz sedekah. Jadi beliau juga menerapkan konsep sedekah ini kepada Darul Quran, di saat membangun pesantren Darul Quran. Beliau waktu itu tanahnya sudah ada, walaupun belum dibayar, walaupun sudah kemudian ada kesepakatan dengan pemilik tanah untuk dibayar termin gitu ya. Kemudian atas izin Allah dapat donatur kalau nggak salah saat itu sekitar 1 miliar untuk memulai pembangunan pesantren. Alhamdulillah ada pengusaha yang mau bersedekah untuk pembangunan pesantren. Tapi Ustadz ingat lagi, kalau 1 miliar ini, karena Ustadz tuh mimpinya adalah bangun asrama, bangun masjid, bangun kelas, bangun banyak hal ya. Ratusan miliar lah kalau dihitung ya. Mimpi beliau yang besar di tanah yang kurang lebih 2 hektar gitu kan. Kalau cuman kecil maka nggak jadi apa-apa. Ya udah, konsep sedekahnya diterapkan lagi. 1 miliar itu bukan untuk memulai pembangunan, tapi 1 miliar itu justru dibagiin ke pesantren-pesantren yang lain, disumbangin lagi ke tempat yang lain atas izin Allah. Kemudian ya donatur datang lagi, kemudian bisa beli semen, bisa bangun, bisa bikin pondasi. Tentu ini juga Ustadz selain punya mimpi, tapi juga nekatnya luar biasa. Nekatnya luar biasa. Jadi walaupun tanahnya belum lunas gitu ya, tapi Ustadz udah kita Bismillah, kita mau bangun di sini. Udah Ustadz kalau udah kayak begitu, udah bikin pondasi aja dulu.
bikin pondasi. Kalau udah ada pondasinya, masa sih nggak berdiri tiangnya? Kalau udah berdiri tiangnya, masa sih nggak kebangun temboknya? Kalau udah temboknya, masa sih nggak jadi? Akhirnya kita juga kayak begitu. Dan walaupun waktu itu kita merasa, ya Allah ini berat sekali nih. Bagaimana meyakinkan untuk pembangunan pesantren, untuk membuat bahkan programnya PPP Darul Quran itu bukan hanya membangun pesantren loh. Kita juga punya program kemanusiaan di daerah-daerah. Kita juga harus membangun rumah-rumah tahfiz yang hari ini atas izin Allah dengan mimpinya Ustaz Yusuf Mansur dulu pengen menjadikan 1000 pesantren. Hari ini sudah berdiri kalau kurang lebih 3.000 atau 4.000 rumah tahfiz. Itulah juga yang kemudian Allah sempurnakan dari niat dan ikhtiar. Tentu saja nekatnya Yusuf Mansur tetap dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah pasti membuka jalan bagi niat baik tadi. Betul. Baik, kita ke beberapa hal yang menarik sekali yang saya baca di buku ini. Dari satu bab yang tertulis di sini adalah program One Day One Ayah. Oh iya. Jika saya analogikan dengan umur saya sekarang ini taruhlah sudah 30 tahun kali 365 hari, artinya sudah 10.000 ayat lebih. Artinya saya sudah menjadi seorang hafid dalam untuk menghafal Al-Quran ini. Ini ide dari mana One Day One Ayah ini, Ustaz? Nah, makanya itu. Ustadz tuh selalu menyederhanakan masalah. Jadi buat orang lain atau mungkin buat sistem pengajaran di tempat lain, yang namanya hafiz Quran itu ya hafiz 30 juz. Kan gitu. Nah, Ustadz lagi-lagi menyederhanakan biar apa? Biar masyarakat tuh cinta Quran. Biar orang tuh mau memulai ngafalin Quran, gitu kan. Kalau buat santri yang nyantren di pesantren, maka dia punya kewajiban biasanya satu hari itu 1 lembar atau 1 hari 1 halaman minimal. Itu kan. Buat mungkin ya. Iya, buat masyarakat yang masih awam yang mungkin ngafalin ayat-ayat pendek aja susah gitu. Masa sih harus dibebankan begitu? Jadi kayak nggak kebayang lagi kan begitu. Maka ya udah, ngafalin Quran tuh gampang. Caranya gimana? 1 hari 1 ayat aja. Misalnya, udah, Ustadz kan sering memimpin kalau pas lagi tablik. Yuk kita baca yuk, ngapalin tuh. Mulai ya hari ini Yasin. Hari ini pertama kita baca Yasin. Yasin, Yasin, Yasin. Hafal yuk bareng-bareng. Yasin, Yasin, Yasin bareng-bareng. Udah hafal kan 1 ayat? Ya udah hari ini cukup di situ saja. Besok lanjutin ayat kedua. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Hafal? Ya itu untuk besok aja, jangan untuk sekarang. Udah hari ini bicara Yasin aja. Baca Yasin aja. Hafalin 1 ayat, udah 1 ayat cukup hari ini satu. Kalau kemudian Yasin istiqomah selama 83 hari, maka surat Yasin akan dihafal dalam waktu 83 hari. Nggak perlu ngebut deh, udah sehari 1 ayat saja. Nah, maka Ustadz kemudian membuat melalui Darul Quran membuat wisuda akbar. Ya, wisuda akbar itu disederhanakan lagi. Wisuda itu kan kalau mungkin yang lain berpikirnya kalau udah 30 juz baru diwisuda. Tapi Ustadz Yusuf Mansur enggak, udah hafal Yasin, oke wisuda aja hafal Yasin. Mau hafal Waqiah, udah wisuda aja hafal Waqiah. Mau Al-Mulk, udah wisuda aja hafal Al-Mulk. Hafal juz amma, wisuda hafal juz amma. Makanya kita membuat Darul Quran ini membuat secara rutin wisuda akbar. Wisuda akbar ini bukan para penghafal Al-Quran yang 30 juz, tapi orang yang sudah memulai menghafal Al-Quran sampai di mana dia hafalannya. Misalnya Ustadz punya target, oke, pertama dulu Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, udah ngapalin itu. Hafal 4 surat atau diantaranya 4 surat di wisuda pertama, wisuda kedua, wisuda ketiga, kemarin yang keempat di Gelora Bung Karno yang datang 60.000 orang. Insya Allah nanti di tahun ini tanggal 25 Oktober 2014. Sebenarnya Ustadz masih banyak yang ingin kita bahas dalam perbincangan kita kali ini, namun sepertinya waktu juga yang membatasi kita. Sebelum Ustadz memberikan kesimpulan dari beberapa bab yang Ustadz tulis di sini, mungkin nanti bisa Anda rangkum dan ingin sampaikan ke Anda pemirsa. Namun saya ingatkan kepada Anda pemirsa YMTV dimanapun Anda berada, untuk jangan sampai kehabisan buku belajar dari Ustadz Yusuf Mansur ini. Bisa didapatkan di mana Ustadz ini? Ini bisa didapatkan di Daku Shop, jadi di PPPA Shop, jadi tokonya Darul Quran, dan juga di Gramedia. Gramedia juga ada. Ini yang menerbitkan Gramedia. Dan jika Anda memang tertarik, langsung saja hubungi dari nomor telepon yang ada di bawah di layar kaca ini berikut ini. Dan pemirsa, mungkin kita tiba di penghujung. Ustadz bisa memberikan kesimpulan
Mungkin mauidhah hasanah apa dari sekumpulan tulisan-tulisan ini yang bisa Anda bagi pemirsa? Jadi kalau gini, saya mungkin di sini terlalu sedikit yang saya tulis, bahkan mungkin di momen ini pun terlalu sedikit yang bisa saya sampaikan. Karena begitu banyak proses saya pembelajaran kami yang ada di sekitarnya Ustadz Yusuf Mansur untuk bisa belajar banyak kepada beliau. Selain kita bicara tentang aktivitas kita harian, termasuk bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang sunnah yang menjadi rutin. Akhirnya kalau kita nggak sholat tepat waktu, kitanya yang merasa bersalah pada Allah sendiri. Kalau kita ketinggalan qobliyah, badiahnya, kita merasa ada yang kurang. Kalau kita nggak duha, kalau kita nggak tahajud, kayaknya gimana gitu loh. Jadi, nah itu kemudian menjadi satu hal yang tentu menenteramkan hati kita. Belajar dengan Ustadz Yusuf Mansur, termasuk bagaimana beliau mempunyai mimpi yang mungkin beberapa tahun yang lalu belum terwujud, atas izin Allah hari ini terwujud. Itu juga menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita. Yang tadinya kita nggak berani bermimpi besar, kita nggak berani berpikir bisa membangun sekian, bisa membuka cabang di sini. Udah kita didorong oleh Ustadz Yusuf Mansur, ada Allah yang maha besar. Kalau kita bisa mimpi besar, kenapa harus kita mimpinya kecil? Kalau kita bisa minta yang besar sama Allah, kenapa harus mintanya yang kecil? Wong energinya sama, doanya juga sama. Udah kita minta aja sama Allah yang besar sekalian. Kita doanya minta yang besar sekalian. Insya Allah kalau itu bukan buat kita sendiri, kan ini kita bermimpi untuk Darul Quran, untuk Indonesia, untuk masyarakat, untuk orang-orang mencintai Quran. Masa sih Allah nggak bantu? Insya Allah Allah bakalan. Subhanallah. Terima kasih sekali Ustaz, syukran kasiran telah hadir di Bedah Buku kali ini. Demikian perbincangan kita dalam program Bedah Buku, dan kita masih akan berjumpa dalam program Bedah Buku selanjutnya, masih membahas buku belajar dari Ustadz Yusuf Mansur bersama penulis-penulis yang lainnya. Saya Hamdan Al-Kafi bersama Ustadz Sani mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.